Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah memberikan catatan, wa bihadza yadhharu sir fi amrihi sallallahu alaihi wasallam alladhi ghadiba bi an yasta'idza minasyaitan. Dari sinilah terlihat, terungkap rahasia dari perintah Nabi SAW kepada yang lagi marah untuk beristi'adzah, untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ini rahasianya, kata Ibnu Hajar rahimahullah. Li'annahu idza tawajjaha ila Allah fi tilkal hala bil isti'adzah bihi minasyaitan amkana istihdar ma dzukir. Wa idza istamara syaitan mutalabbisan mutamakkinan min al-waswasah lam yumkinhu min istihdar syai'in min dzalika wallahu a'lam. Karena kata Ibnu Hajar rahimahullah, ketika Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu karena jika seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi masalah, terprovokasi emosi dan amarah, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristi'adzah dari syaitan, maka ketika dia kembali kepada Allah, itu memungkinkan dia menghadirkan perasaan apa yang dijelaskan Imam At-Tufi tadi, bahwa ini ibadah, ini ujian. Wa idza istamara syaitan mutalabisan mutamakkinan minal waswasah, dan apabila syaitan terus menggoda dia dan menguasai dia, maka dia nggak mungkin bisa menghadirkan konsep yang tadi dijelaskan tersebut. Sehingga artinya, sekali lagi, jadi poinnya adalah ada masalah nih, gitu loh, ada masalah. Nah, syaitan tuh berusaha menguasai kita dengan membakar api emosi, amarah dan seterusnya. Tujuan syaitan adalah agar kita tidak menyadari konsep penghambaan, agar kita tidak menyadari dan lupa konsep peribadatan, agar kita lupa apa tujuan hidup kita, lupa hal yang sangat sederhana, dan kita lupa hal yang sangat basic dalam kehidupan ini. Apa sih tujuan hidup kita? Beribadahkan. Nah, begitu kita lupa, maka kita akan terpancing. Kita akan terpancing. Kita akan terpancing. Gue harus kasih dia pelajaran, bro. Tujuan hidup lo bukan kasih quote and quote pelajaran ke orang-orang yang bermasalah dengan lo, misalnya gitu. Tujuan hidup lo itu beribadah. Dicek dulu itu perintah Allah atau bukan. Bisa jadi ya kasih shock terapi, tapi kalau ya, caranya bagaimana? Nggak bisa menghalalkan segala cara. Jadi, oh ini dalam, jamaah sekalian, dalam. Jadi lagi-lagi, kunci dan resep menghilangkan marah adalah tauhid yang sejati. Jadi hanya orang-orang yang belajar tauhid dan mengamalkan tauhid, orang-orang yang bisa menahan marah, yang tenang, yang sabar, yang tidak terprovokasi. Hanya mereka. Dan kalimat ini bukan sebatas ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa makna. Ini maknanya jelas. Syaitan yang berusaha melupakan kita dari konsep ini. Syaitan yang berusaha menghilangkan fokus dan konsentrasi kita. Maka kita minta pertolongan kepada Allah untuk melindungi kita dari syaitan-syaitan tersebut. Maka jamaah sekalian yang Allah muliakan, agar ini berhasil, kita harus kembali meresapi apa makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim tersebut. Karena ini bukan hanya sekedar baca, tapi ada maknanya. Dan telah kita bahas waktu kita membahas kajian tafsir di Ramadan ya, bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan a'udzu itu bermakna yang pertama sitar, penghalang, pembatas, penghalang dan pembatas. Orang yang meminta perlindungan berarti dia minta pihak tersebut menjadi penghalang dia
dari yang dia takuti, dari musuhnya atau lawannya. Maka orang yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan yang terkutuk, maka dia akan selalu berusaha menjadikan batasan-batasan Allah sebagai jalan hidupnya. Kan sitar sebagai pembatas. Jadi dia nggak akan offside, dia nggak akan lewati batasan-batasan Allah. Dan dia selalu berada di belakang ketentuan dan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minta perlindungan selalu ambil posisi di belakang penghalang tersebut atau pihak yang diminta perlindungan. Anak kecil ketika minta perlindungan ke ayahnya karena ketakutan melihat seorang dokter anak misalnya, maka dia akan mengambil posisi di belakang ayahnya. Ayahnya dijadikan penghalang antara dia dengan sang dokter. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar bertawud, kita harus jadikan Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di depan kita dan kita ada di belakang. Kita ada di belakang. Jadi harus ada di belakang Allah. Dalam arti belakang tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, a'udzu itu, perlindungan itu artinya selalu ingin dekat dan tidak ingin menjauh. Orang yang meminta perlindungan itu nggak mau jauh-jauh. Dia berusaha dekat, dekat, dan dekat. Ada seorang wanita pergi ke polsek karena merasa terancam mau diperkosa. Maka ketika Pak Polisi suruh dia pulang, udah pulang aja Mbak ke rumah, insya Allah nggak ada apa-apa. Dia nggak mau. Boleh saya bermalam di kantor sini aja nggak? Dia nggak mau jauh-jauh. Karena dia minta perlindungan kepada Pak Polisi. Maka dia nggak mau jauh-jauh dari polisi dan kantor polisi. Dan begitu juga orang yang benar-benar mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertanyaannya, sudahkah kita mendekat kepada Allah? Kan kita minta perlindungan kepada Allah. Yang minta perlindungan mendekat dong. Rajin ibadah. Jadi bukan hanya ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi di samping itu kita harus rajin ibadah kepada Allah. Itu minta perlindungan. Dan jangan jauh-jauh dari tuntunan Allah. Jangan jauh-jauh, mendekat, 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 mendekat. Nah, kalau kita bisa terapkan ini, maka insya Allah Allah akan jaga kita dari syaitan. Dan kalau Allah jaga kita dari syaitan, maka kita bisa fokus dan konsentrasi untuk memahami bahwa kejadian ini atau kasus ini hanyalah ujian penghambaan dan ujian ibadah dari Allah kepada kita, sehingga kita sikapi dengan sabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi bukan hanya a'udzubillahi minasyaitonir, bukan a'udzubillahi minasyaitonir, bukan a'udzubillahi minasyaitonir tanpa ada makna. Ini maknanya dalam. Sekali lagi, resep terbaik untuk menghilangkan amarah adalah tauhid. Tauhid yang sejati. Makanya kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena syaitan yang menghilangkan konsentrasi tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang hendaknya kita amalkan.